Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek, dan relaksasi memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut tendon. Berdasarkan bentuk, susunan dan cara kerjanya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik atau otot rangka disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Ujung otot lurik yang melekat pada tulang disebut urat otot atau tendon. Ciri-ciri otot lurik: sel-selnya berbentuk silindris panjang. Sel-selnya memiliki serat yang menampakkan bagian gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik atau disebut juga otot serat lintang. Bekerja secara sadar atau dipengaruhi kehendak. Reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Mudah lelah, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Terdapat pada rangka tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Otot polos. Otot polos disebut juga dengan otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia seperti saluran pencernaan pada usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dinding rahim atau uterus. Ciri-ciri otot polos: sel-selnya berbentuk gelondong yang kedua ujungnya meruncing. Selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Bekerja secara tidak sadar tanpa perintah otak, sehingga disebut otot tak sadar. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Tidak mudah lelah, terdapat pada bagian dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot jantung disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan reaksi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Ciri-ciri otot jantung: sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang disebut sinsitium. Memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat otot jantung lebih sedikit dibandingkan otot lurik. Bekerja secara tidak sadar, tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Memiliki daya tahan kerja yang lama, tidak mudah lelah, dan bekerja seumur hidup manusia tanpa istirahat. Memiliki banyak inti dan masing-masing inti sel terdapat di tengah-tengah serabut otot. Mekanisme kerja otot. Yang pertama, kontraksi otot. Kontraksi otot disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Proses otot menerima rangsangan sehingga terjadi kontraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada rangsangan, maka asetilkolin akan menerima rangsangan yang berasal dari ujung saraf tersebut. Yang kedua, asetilkolin kemudian akan membebaskan ion kalsium yang berada pada sel otot. Dan yang terakhir, ion kalsium akan menyebabkan protein otot yang terdiri dari aktin dan miosin berikatan membentuk aktimiosin. Yang kedua, relaksasi otot. Jika otot tidak lagi berkontraksi, maka ion kalsium akan kembali ke dalam plasma sel, sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin, yang menyebabkan otot kembali memanjang, mengendur, dan melemas. Kondisi tersebut disebut relaksasi. Dan yang terakhir adalah kelelahan otot. Kontraksi otot secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya kelelahan. Kelelahan ini
Disebabkan karena saat bekerja, otot menghasilkan asam laktat atau asam susu. Asam laktat akan dibawa darah untuk dibuang keluar tubuh. Akan tetapi, jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan timbulnya kelelahan dan pegal-pegal pada otot. Sifat kerja otot. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kinerjanya saling berlawanan. Jika kerja otot biceps dan triceps yang menggerakkan lengan, kinerja antagonis otot biceps dan triceps adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika otot biceps berkontraksi, maka otot triceps akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot biceps merupakan otot flexor untuk membengkokkan. Yang kedua, jika otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot triceps disebut otot ekstensor. Yang kedua, otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan menengadah dan menelungkup.